Cukup banyak juragan yang minta Happy Ghost-nya dilanjutkan, maka saya memutuskan untuk melanjutkannya lagi ke film Happy Ghost 3. Kalau di sequel sebelumnya, Guru Hong harus menghadapi murid-muridnya yang bandel, maka di film ini Guru Hong harus menghadapi arwah penasaran yang jahil yang bukan main. Wah, kira-kira gimana ya aksi dan kisahnya? Simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Pada suatu hari di alam baka terlihat sejumlah arwah mengantri terjun ke portal dunia untuk bereinkarnasi. Kemudian tiba saatnya gadis cantik bernama asli Maggie yang akan terjun. Maggie mengeluh di kehidupan sebelumnya cita-citanya sebagai penyanyi terkenal tak pernah terwujud. Lantas penjaga memilihkan orang tua yang pas untuk Maggie. Penjaga menyarankan Maggie lahir dari keluarga penyanyi opera yang bernama Koyakan. Tentu saja Maggie senang mendengarnya. Sebelum terjun ke lubang, penjaga menyuruh Maggie mengabarinya di nomor 123. Dan Maggie pun terjun. Di malam harinya, Nyonya Koyakan yang hampir brojol menunggu taksi bersama asistennya. Setelah sekian banyak taksi menolaknya, secara kebetulan Guru Hong lewat di situ juga. Lantas Nyonya memaksa Guru Hong untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Dan Guru Hong pun mengantarkannya. Sesampainya di rumah sakit, karena buru-buru baju Guru Hong dijambak Nyonya sampai sobek. Di lain sisi, Maggie yang sudah tiba ke dunia bingung tak kunjung menemukan Nyonya Koyakan. Walhasil, Maggie pun menghubungi penjaga alam baka di nomor 123. Penjaga bilang bahwa Nyonya Koyakan akan lahir di kamar L8. Kembali ke Guru Hong. Karena buru-buru mau kencan dengan pacarnya, Guru Hong tak sengaja menabrak perawat dan menjatuhkan nomor kamar yaitu 87. Setelah suster masuk, Guru Hong mengembalikan nomor itu ke tempatnya lagi. Tapi sayang karena terbalik maka nomornya terlihat seperti L8. Tak lama Maggie girang karena menemukan kamarnya. Dia masuk ke dalam dan tanpa basa-basi masuk ke perutnya pasien yang ternyata adalah pria yang sedang sakit perut. Tak lama Maggie keluar lagi dari perut dan langsung menelpon penjaga. Maggie marah karena merasa ditipu. Penjaga bilang bahwa sedari tadi ada pria bodoh bernama Sam Hong yang telah membuat Maggie jadi salah paham. Lalu Maggie disuruh menunggu 3 hari lagi untuk bereinkarnasi. Keesokan harinya, Sam Hong datang ke sekolah untuk mengajar. Takut tak mendapatkan parkir, Guru Hong pun menyerobotnya. Adapun pemilik mobil merah itu adalah Alan, si murid baru. Lepas itu mengajarlah Guru Hong di kelas musik. Tiba-tiba saja Alan masuk kelas itu juga lalu tebar pesona kepada beberapa murid perempuan. Jelas saja Guru Hong menyuruhnya untuk duduk. Saat sudah duduk pun si Alan tetap saja berkata tidak sopan pada Guru Hong. Lantas Guru Hong datang dan bilang akan mendidiknya meskipun IQ si Alan ini rendah sekali. Tak terima dianggap bodoh, maka si Alan pun mengetes kecerdasan Guru Hong dengan 3 pertanyaan. Lantas Guru Hong menjawab pertanyaan itu satu persatu. Karena pertanyaan Alan lebih ketebak-tebakan, maka Alan selalu menyalahkan jawaban Guru Hong dan mempermalukannya. Walhasil para muridnya pun menertawakan Guru Hong. Selepas mengajar, Guru Hong pun pulang bersama dengan Bu Kepsek. Sepanjang jalan, Bu Kepsek yang genit terus saja menggoda Guru Hong agar menikahinya. Tapi Guru Hong hanya bisa diam saja. Pada akhirnya, Sam Hong menurunkan Bu Kepsek karena sudah sampai di rumahnya. Selepas mengantarkan, tiba-tiba saja mobil Guru Hong dihadang Pak Tua yang buru-buru karena istrinya hampir brojol sementara mobilnya sedang rusak. Karena tak punya pilihan, maka Guru Hong pun mengantarkannya. Di lain tempat, Maggie disuruh penjaga untuk mendatangi ibu hamil yang dibawa Guru Hong agar bisa bereinkarnasi. Dan langsung saja Maggie memindahkan dirinya ke mobilnya Guru Hong. Usai berada di mobil, Guru Hong menyalakan radio dan kebetulan sekali lagu yang akan diputar adalah lagu yang paling tidak laku yang dinyanyikan oleh almarhumah Maggie. Lantas Maggie pun keluar lagi untuk mendengarkannya. Saat lagunya diputar, Guru Hong langsung meledek bahwa suaranya jelek sekali. Walhasil Maggie pun mengelepak palanya Guru Hong. Lalu Guru Hong mematikan radionya, tapi Maggie menghidupkannya lagi dan mengelepaknya lagi. Singkat kisah, Maggie akhirnya sadar bahwa waktu reinkarnasinya sudah terlambat. Lantas Maggie menelpon penjaga lagi dan minta solusi. Sayangnya keluarga yang pas untuk Maggie baru akan tersedia 1 bulan lagi. Gagal reinkarnasi karena Guru Hong lagi, maka Maggie bertekad akan menyiksa Guru Hong selama sebulan ke depan. Selepas mengantar Bumil, Guru Hong bergegas menemui pacarnya yang bernama Mona. Saat hendak jalan, Mona disapa oleh sepupu Amerikanya bernama Hudson. Kemudian berangkatlah mereka untuk berkencan.
Di tengah jalan, Maggie menyihir penglihatan Mona. Mona menegur Guru Hong yang memiliki buku mesum ini, tapi Guru Hong melihatnya sebagai buku masak biasa. Guru Hong bilang itu punya Bu Kepsek. Tentu saja Mona marah akan hal itu. Lalu Mona makin marah melihat ada dalemannya Bu Kepsek. Padahal aslinya itu adalah kacamatanya Bu Kepsek. Mungkin inilah yang disebut orang-orang bertengkar karena beda pandangan. Karena sudah salah paham, maka Mona pun menampar Guru Hong dan meninggalkannya. Saat Guru Hong mau mengejarnya, tiba-tiba saja insiden ini terjadi. Beberapa hari kemudian, sudah baikan, Guru Hong merayakan ulang tahunnya si Mona. Kemudian Guru Hong mengucapkan I love you untuk mengaktifkan tenaganya. Mona girang dan ingin melihatnya lagi. Tapi tiba-tiba Maggie muncul mengacaukan semuanya. Tentu saja Guru Hong mengejarnya dan meminta maaf. Keesokan harinya, sekolahan mereka terlihat sedang berlomba sepak bola. Adapun si Alan berposisi sebagai kiper. Alan bermain bagus pada awalnya, tapi karena kecelakaan kecil, maka si Alan harus ditarik keluar lapangan. Melihat itu, Bu Kepsek menyuruh Guru Hong untuk menggantikannya. Dan Guru Hong pun masuk ke lapangan. Langsung saja Guru Hong melakukan ritual untuk mengaktifkan tenaga gaibnya. Lalu secara tiba-tiba musuh melakukan tembakan. Dan inilah yang terjadi. Tak hanya itu, tendangan Guru Hong pun membuat penonton melongo. Di tengah keriangan, Maggie muncul dan berniat mengacau lagi. Saat hendak beraksi, Maggie menghentikan waktu dan melepas tali kolornya Guru Hong, lalu menjalankan waktunya lagi. Tak hanya kebobolan, Guru Hong juga malu bukan kepalang. Tak sampai di situ, saat tim lawan menendang bola penalti, Maggie kembali melakukan jurusnya itu dan menukarkan bolanya dengan sepatu lawan. Walhasil tim Guru Hong pun kebobolan lagi. Guru Hong juga diomeli murid-muridnya. Guru Hong sendiri bingung kenapa ini bisa terjadi. Beberapa hari kemudian, saat kelas berlangsung, Alan menuliskan surat cinta untuk Cherry. Menerima itu, Cherry langsung meletakkan di mejanya Guru Hong. Lantas Guru Hong membaca suratnya yang berisi ajakan untuk nonton film. Walhasil Guru Hong pun menolak ajakannya Cherry. Tapi Cherry bilang bahwa itu bukan suratnya, melainkan suratnya si Alan. Lantas Guru Hong menasehati mereka agar di kelas itu harus fokus pada pelajaran. Guru Hong juga meminta murid-muridnya untuk mencontoh Cherry, si murid teladan. Tak lama kemudian angin berhembus dan tiba-tiba saja Cherry kesurupan Maggie. Cherry menyanyi dan menari diikuti oleh Alan yang naksir padanya. Tak lama Bu Kepsek masuk dan menegur tingkah anehnya Cherry. Di ruangannya, Bu Kepsek yang marah langsung ingin mengeluarkan Cherry dari sekolahan. Tapi Guru Hong membelanya. Guru Hong bilang sepertinya Cherry sedang kerasukan setan. Mendengar itu tentu saja Bu Kepsek tak mempercayai hal-hal begituan. Lantas Maggie berpindah merasuki Bu Kepsek. Bu Kepsek langsung saja menari dan bernyanyi tak jelas. Walhasil Guru Hong pun menggampar Bu Kepsek. Dan seketika saja Bu Kepsek sadar. Tahu bahwa ini kerjaannya hantu, maka Guru Hong bilang akan mengurusnya melalui pejabat PIK. Keesokan harinya sepulang sekolah, Alan mengajak Cherry dan kawan-kawan untuk pergi. Awalnya Cherry menolaknya dengan tegas, tapi setelah kerasukan Cherry menerimanya. Dan teman-temannya pun ikut dibawa oleh si Alan. Ternyata mereka diajak ke tempat pelacuran oleh si Alan. Mereka langsung dibawa masuk ke ruangannya si bos. Si bos menawarkan gaji $10.000 per bulannya. Sadar bahwa ini tempat pelacuran, Yu King menolaknya dengan tegas. Lalu tiba-tiba saja ada pelacur lain yang protes pada si bos karena pelanggannya menyiksanya. Pelayan juga bilang bahwa pelacur lain juga tak mau. Lantas Cherry yang kerasukan pun menyanggupinya. Mendengar itu si bos bilang akan membayarnya 2 kali lipat. Singkat kisah, tibalah Cherry ke si pelanggan. Si pelanggan giran kedatangan Cherry. Tapi langsung saja Cherry memberinya pelajaran. Melihat itu pelayan pun menyerang Cherry juga. Namun Cherry mampu mengatasinya. Tak lama datanglah si bos. Tiba-tiba saja Maggie berpindah ke si bos. Walhasil si bos pun menggampar semua pelayannya. Tak hanya itu, si bos yang kerasukan juga membiarkan Cherry dan kawan-kawan kabur. Si bos juga menelpon polisi untuk menangkap dirinya. Tak lama para polisi datang untuk meringkus mereka semua. Dan Maggie pun keluar dari si bos. Keesokan harinya saat mengajar di laboratorium, tiba-tiba Cherry kerasukan Maggie lagi.
Para murid kelas pun menjadi ketakutan karena benda yang bergerak-gerak hingga lampu yang berkedip-kedip. Walhasil mereka semua keluar dari kelas. Saat sudah berduaan, Guru Hong bertanya siapa dirinya dan apa tujuannya. Karena tak mau menjawab, maka Guru Hong pun mengeluarkan jurusnya. Tapi sayang, dengan mudah Maggie menanganinya. Pada akhirnya pejabat Pig memunculkan dirinya. Mula-mula pejabat Pig memperkenalkan diri dan berharap Maggie memaafkan Guru Hong. Tapi Maggie yang telanjur dendam tak mau menurutinya. Walhasil pejabat Pig pun melakukan serangan. Pejabat Pig akan melepaskannya asalkan Maggie tak mengganggu lagi. Tapi Maggie mampu melepaskan diri. Merasa sudah menang, Maggie pun meninggalkan pejabat Pig. Usai tersadar, pejabat Pig bilang bahwa tenaganya sudah hilang karena kuncirnya terpotong. Pejabat Pig juga menyalahkan Guru Hong yang telah menggagalkan reinkarnasi Maggie sebanyak 2 kali. Tentu saja Guru Hong mengaku tak tahu dan memohon dicarikan cara untuk menghindari gangguan Maggie yang sangat laknat ini. Walhasil, pejabat Pig menyuruh Guru Hong untuk merebut hatinya. Karena di kehidupan sebelumnya Maggie tak pernah berpacaran. Pejabat Pig menyuruh Guru Hong untuk menyukai lagunya dan merayunya. Terserah mau diberi cinta asli atau palsu, yang penting ini semua untuk kebaikan dirinya dan juga muridnya. Singkat kisah, Guru Hong menuruti pejabat Pig. Guru Hong membeli poster serta kasetnya dan terlihat menikmati lagunya Maggie di rumahnya. Keesokan harinya, Guru Hong menanyakan keberadaan Cherry pada Yuking. Lantas Guru Hong pun menuju aula demi menemui Maggie yang merasuki Cherry. Guru Hong mulai merayu dengan lembut agar Maggie tak merasuki muridnya lagi. Di lain sisi, Yuking yang salah paham membuntuti Guru Hong. Langsung saja Guru Hong memberikannya seikat bunga. Maggie langsung terlihat takjub seketika itu juga. Tak sampai di situ, Guru Hong mengaku mengagumi Maggie dan pada akhirnya menyatakan perasaan cintanya. Melihat itu, Alan yang cemburu langsung pergi melapor pada Bu Kepsek yang sedang mengobrol dengan Mona, pacar sahnya Guru Hong. Lantas Bu Kepsek dan Mona pun masuk ke aula. Maggie bertanya bagaimana perasaannya pada Mona. Dengan tegas Guru Hong bilang tak mencintainya karena Mona mengalami gangguan mental. Kemudian Maggie bertanya bagaimana dengan Bu Kepsek. Guru Hong juga bilang bahwa Bu Kepsek bukan apa-apa kecuali perawan tua yang tak mungkin menikah. Demi membuktikan omongannya, Maggie minta Guru Hong untuk menciumnya. Tentu saja Guru Hong ragu pada awalnya. Tapi pada akhirnya Guru Hong hendak menciumnya juga. Namun secara tiba-tiba Mona berteriak menyebutnya sebagai pengkhianat. Bu Kepsek menyebutnya sebagai peleceh gadis muda. Alan menyebutnya sebagai munafik. Bahkan Yuking pun ikut menyebutnya sebagai tukang pilih kasih. Walhasil Guru Hong pun diputuskan Mona dan dipecat Bu Kepsek. Kemudian Guru Hong meninggalkan Maggie dengan marahnya. Di malam harinya, Guru Hong yang stres meminum miras sambil mendengarkan radio. Maggie muncul di sana, tapi Guru Hong tak dapat melihatnya. Saat hendak merobek posternya Maggie, tiba-tiba saja penyiar radio bilang mau memutar lagunya almarhumah Maggie yang dulu sangat tidak laku tapi sekarang ngehits banget. Si penyiar mengaku tahu lagu ini karena kemarin Guru Hong ngotot membeli kaset ini di tokonya. Lantas Guru Hong pun mengurungkan niatnya itu. Maggie sendiri terharu karena lagunya jadi ngehits gara-gara Guru Hong. Menyangka Guru Hong yang sedang bercukur mau bunuh diri, lantas Maggie pun mencegahnya. Lepas itu, Maggie menyihir penglihatan Guru Hong agar bisa melihatnya. Sontak saja, Guru Hong kaget melihat sosok Maggie. Maggie meminta maaf pada Guru Hong atas kejadian yang menimpanya. Maggie merasa berhutang budi karena Guru Hong lah lagu laknatnya itu bisa ngehit sekarang. Guru Hong sendiri tak minta balasan apapun asalkan Maggie tak mengganggunya dan muridnya lagi. Maggie melarang Guru Hong minum lagi dan mengajaknya makan malam sebagai permintaan maaf. Singkat kisah, makan malamlah mereka berdua di pinggir jalan. Guru Hong memesan 2 porsi, tapi tentu saja pelayan hanya bisa heran melihat dia cuma sendirian. Agar tak dianggap gila, Guru Hong minta Maggie menyihir penglihatan mereka juga. Dan Maggie pun melakukannya. Kemudian Guru Hong memberi saran tak perlu lahir di keluarga yang berbakat untuk bisa sukses, karena kesuksesan itu tergantung dari usahanya. Dan mereka pun makan malam dengan nikmatnya. Setelah makan malam, Guru Hong dan Maggie pun melewati malam demi malam dengan penuh sukacita. Hingga pada akhirnya, secara kebetulan, Mona yang sedang pacaran dengan Hudson merasa kasihan melihat Guru Hong yang sudah jadi gila.
Di lain tempat, si bos baru bebas dari penjara dan berniat balas dendam. Anak buah bilang sepertinya kemarin Cherry kerasukan hantu. Walhasil, si bos pun mengunjungi dukun untuk meminta syarat. Dukun memberinya salib dan paku besar untuk membuatnya gagal bereinkarnasi selamanya. Singkat kisah, diculiklah Cherry oleh anak buahnya si bos. Si bos langsung saja menempelkan salib itu, tapi ternyata gagal. Untungnya, salib si anak buah bekerja lebih baik. Kemudian, si bos menyuruh anak buah untuk menyuntikkan racun pada Cherry. Tentu saja Alan mencegahnya. Saat anak buah ingin menyuntik, tiba-tiba Alan mencegahnya lagi. Lantas, si bos pun menggamparnya. Kembali ke Guru Hong, Maggie meminta maaf karena telah memotong kuncirnya pejabat Pig. Walhasil, Maggie pun memberikan Guru Hong sedikit tenaga gaibnya. Dan Guru Hong pun sukses mengambil benda yang berbahan logam. Tak lama, Guru Hong kedatangan Mona, mantan pacarnya. Mona khawatir dengan kejiwaan Guru Hong. Melihat itu, tentu saja Maggie jadi cemburu dan menakuti Mona hingga pingsan. Setelah siuman, Mona yang curiga memeriksa kamarnya Guru Hong. Lalu Maggie menyihir penglihatannya. Walhasil, Mona pun kecewa dan meninggalkan Guru Hong ke Amerika. Kesal terhadap Maggie, Guru Hong pun mengungkapkan semuanya. Guru Hong mengaku bahwa suara Maggie memanglah jelek. Bahkan Guru Hong mengaku tak pernah mencintainya sama sekali. Ini semua dilakukan agar Maggie segera bereinkarnasi. Mendengar kenyataan itu, Maggie pun menangis dan pergi. Usai Maggie pergi dan amarahnya menurun, Guru Hong pun merasa bersalah dan bergegas mencari Maggie. Guru Hong terus-terusan meneriaki nama Maggie. Dan tiba-tiba saja Guru Hong didatangi Alan yang bilang bahwa Cherry telah diculik. Walhasil, mereka pun bergegas ke sana. Sementara itu, Maggie menerima telepon dari penjaga bahwa 1 jam lagi akan ada bayi yang lahir. Adapun kesempatan reinkarnasi Maggie hanya tinggal kali ini saja. Dan Maggie pun menyanggupinya dengan berat hati. Kemudian, saat Cherry hendak disuntik, untungnya Guru Hong segera datang mendobrak pintunya. Lalu anak buah pun melempar Guru Hong keluar jendela. Tapi beruntung Maggie datang menyelamatkannya. Kemudian Guru Hong kembali lagi. Si bos nampak keheranan akan hal itu. Lantas anak buah mulai menyerang Guru Hong. Tapi tentu saja Maggie menanganinya. Lepas itu, Guru Hong dan Alan melepaskan diri. Guru Hong bilang bahwa hantu yang merasuki Cherry lah yang membantunya sekarang ini. Kemudian mereka pun hendak keluar. Tapi naas, si bos masih sempat menggunakan salibnya ke arah Maggie. Walhasil, Maggie pun terjatuh lemah serta dapat dilihat. Lalu anak buah si bos kembali meringkus Guru Hong dan Alan. Sementara itu, si bos terus menghajar Maggie. Untungnya, Guru Hong berhasil melepaskan diri untuk kemudian menyelamatkan Maggie dari paku reinkarnasi itu. Usai meringkus si bos, Maggie menerima telepon dari penjaga. Penjaga ngomel karena Maggie terlambat lagi. Tapi Maggie masih punya satu kesempatan lagi untuk mencari ibu hamil tepat jam 12 nanti. Mendengar itu, Maggie langsung ingin terbang. Tapi dia gagal karena sedang terluka. Mengetahui bahwa kesempatan reinkarnasinya Maggie tinggal 10 menit lagi, maka Guru Hong dan yang lain bergegas mengantarnya ke rumah sakit secepat mungkin. Tapi naas, mobil Guru Hong tiba-tiba saja mogok. Lantas Alan turun dan membegal taksi agar Guru Hong menggunakannya. Dan langsung saja Guru Hong tancap gas secara ugal-ugalan, tak peduli melanggar rambu lalu lintas atau tidak. Karena ugal-ugalan, maka para polisi pun mengejar Guru Hong. Kemudian Guru Hong hampir menabrak truk, tapi untungnya mobilnya bisa merayap di dinding. Ternyata itu semua ulahnya pejabat Pig yang tenaganya jauh lebih hebat saat kuncirnya ada 2 ikat. Kemudian melihat waktunya hampir jam 12, maka pejabat Pig pun memutuskan untuk lewat bawah tanah saja. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit. Guru Hong menggendongnya ke dalam dan berterima kasih banyak pada Maggie.
Sebelum bereinkarnasi, Maggie minta ditunggu 18 tahun lagi agar dinikahi Guru Hong. Lalu bereinkarnasilah si Maggie. Usai bayinya terlahir, Guru Hong langsung merebutnya dan bilang akan menikahinya 18 tahun lagi. Mendengar itu, dokter menuduh Guru Hong sudah gila dan di waktu yang sama polisi yang tadi datang juga. Dan film pun berakhir. Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film Happy Ghost 3. Bagaimana menurut juragan filmnya? Seru nggak? Setelah ini mungkin saya akan kembali mengunggah filmnya Guru Gao lagi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah!